Tuhan, untuk kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Aku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kita ucap syukur untuk bagaimana penyertaan Tuhan atas kami Tuhan. Hari-hari yang kami lalui Tuhan begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kepedihan, kesedihan, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan atas semuanya. Sembari itu terjadi Tuhan, ajarkan kami untuk melihat sisi spion kehidupan kami, supaya kami juga tidak cuma meronta-ronta, tetapi kami juga melihat apa yang harus kami perbaiki dari hidup kami Tuhan. Pada Tuhan tentunya tubuh, jiwa dan roh harus sehat, dan kami membutuhkan pertolongan Tuhan di tengah-tengah semuanya. Terima kasih ya Tuhan, sore hari ini kami ingin belajar apa yang menjadi pembacaan kami setiap hari, supaya dari bagian ini kami boleh mempelajari sesuatu yang Tuhan bicara, supaya kami ada yang tidak kami boleh tiru, tetapi ada juga yang kami harus tiru. Ajar kami ya Roh Kudus untuk mengerti semuanya. Demi nama Yesus, kalau Roh Jaya akan mengganggu dalam pemberitaan firman ini,
diusirkan, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap untuk merenungkan, menghayati, selanjutnya bisa melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam prinsip hidup kami, pertimbangan dan keputusan kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pembacaan hari ini kan di dalam 2 Tawarikh 16, 17, 18. Kita akan membaca ayat 1 sampai 14. Saya memberikan tema masa akhir yang tidak happy ending. Karena kebanyakan orang kan berpikir happy ending gitu ya. Nah, kita lihat di cerita ini memang terjadinya seperti itu. Kita akan baca sama-sama. Judulnya Perjanjian Asa dengan Aram. Saya sudah share di grup supaya besok juga teman-teman juga bisa melihatnya di situ ya. 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai 14, Perjanjian Asa dengan Aram. Ya, ikuti pembacaan ini. Nanti saya ayat 1, nanti Pak Po kemudian keliling lagi ya. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram, yang diam di Damsyik, dengan pesan, ada perjanjian, Bu. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya undur daripada. Ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kala Yordan, Abel Maim, dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itulah terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepada Tuhan, kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya, Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Puji Tuhan, sampai di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang Raja Asa itu adalah raja yang agak lupa diri ya. Padahal luar biasa pertolongan Tuhan tentang kerajaannya, tentang penguasaan terhadap musuh-musuhnya itu
ternyata dilupakan begitu saja. Nah, kita melihat renungannya yang saya ambil dari renungan harian dari Alkitab Android. Lakukan dengan cara Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, apakah secara spontan kita langsung berusaha memecahkannya, atau kita segera teringat pada orang yang dapat menolong kita memecahkan masalah itu, ataukah kita datang kepada Allah dan memecahkan masalah itu kepada Dia. Nah, sebagai manusia tentunya yang paling utama atau awal yang kita ingin cari untuk pertolongan itu tentunya kebanyakannya ya manusia lah, yang dekat kita, yang bisa diandalkan, dan tidak langsung kepada Tuhan. Makanya rata-rata Tuhan itu nomor 2, nomor 3, bahkan setelah udah ancur-ancuran, nah baru kembali kepada Tuhan. Asa pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika menghadapi tentara Ethiopia. Di dalam 2 Tawarikh 14 ayat 2-15, kita tentu masih ingat bagaimana pasukan berjumlah 300.000 orang harus melawan 1 juta prajurit musuh. Nyatanya Asa menang karena Tuhan menolong dia. Namun pengalaman menakjubkan itu tidak terpatri kuat dalam ingatan Asa. Saat menghadapi Baesa, Raja Israel, ia berlaku seperti orang yang tidak memiliki Allah. Apa yang dia lakukan justru terbalik dengan pengalamannya. Kita melihat dalam posisi Raja Asa ini adalah Israel dan Yehuda itu sudah terpecah. Jadi ketika dia harus berperang dengan saudaranya sendiri, sebenarnya dia meminta bantuan kepada yang lain begitu ya. Jadi pengalaman kemarin menang bersama oleh karena Tuhan itu tidak terpatri, tidak teringat begitu. Alih-alih berseru kepada Tuhan, Asa justru menghubungi Ben-Hadad Raja Aram untuk berpihak kepadanya. Dengan banyak hadiah, Asa berhasil menyogok Raja Aram agar mendukung Yehuda, dan upaya Asa memang menampakkan hasil. Asa beroleh keuntungan dari persahabatannya dengan dunia, tetapi ia mengorbankan iman kepada Allah. Nah, Asa di sesi ini memang betul-betul ditolong, dan dia berpikir, tuh kan, bagaimana saya bilang, nah begitu. Jadi dia terlupakan apa pengalaman yang pernah dialami bangsanya. Akan tetapi cara yang ditempuh Asa tidak berkenan di mata Tuhan, dan dengan tegas Tuhan menyatakan hal itu melalui Hanani, sang pelihat. Ya. Anehnya, bukannya menyesal dan bertobat, Raja Asa justru sakit hati karena teguran itu, dan iman Asa kepada Tuhan tampaknya berhenti sampai di situ. Karena waktu ia sakit di kemudian hari, Asa malah memilih mengandalkan pertolongan tenaga medis yang disebut tabib-tabib itu ya, daripada mencari pertolongan Tuhan. Tragis. Jadi sebenarnya Tuhan tuh mengasihi Asa dalam artian diingatkan melalui Hanani ini, seorang pelihat atau seorang yang mendapatkan mimpi penglihatan begitu loh. Tetapi justru orang yang memang sudah tinggalkan kasih mula-mula itu memang terhadap teguran rohani itu memang marah. Ya sudah, akhirnya dimasukkan ke penjara. Dan begitulah yang terjadi sampai kepada rakyat pun juga ikut mengalami aniaya di dalam ayat tadi kan. Kita pun sesungguhnya berada dalam bahaya yang sama. Berkat yang kita terima dari Tuhan bukan merupakan jaminan bahwa iman kita akan tetap terpelihara. Kemauan untuk setia, kerelaan untuk tetap taat, dan yang terutama kasih kita kepada Tuhan kiranya mengingatkan kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan dalam mengatasi setiap persoalan yang menghadang kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mensyukuri dengan kisah ini kita melihat bahwa betul sekali kalau orang sudah memang hatinya sudah melemah, tidak takut kepada Tuhan, tidak cinta kepada Tuhan, maka fokusnya bukan kepada Tuhan lagi, kepada yang lain-lain. Dan ini menjadi cerita yang membuat kita jangan begitulah. Makanya saya suka mengingatkan, ingatlah kasih Tuhan. Jadi keuntungannya kita bisa menyembah Tuhan dengan baik. Kita bisa berdoa lebih kepada mengucap syukur daripada menuntut terus
Yang ketiga, kita tidak akan menyalahkan pihak-pihak lain, karena kita bisa koreksi diri dan kemudian kita memohon belas kasihan Tuhan. Yang keempat adalah ketika kita menderita dan kita kembali kepada Tuhan. Apa maksud dari semuanya? Tentunya ada hal yang perlu kita perbaiki, dan ketika bertobat kembali maka Tuhan akan pulihkan luar biasa. Jadi yang kelima, kita mendoakanlah teman-teman kita, ya, tadi yang mendengar beberapa jemaat yang sedang diolah tubuhnya dan juga dituntut untuk pertimbangan keputusannya yang terbaik oleh keluarga, ya. Nah, kita doakan sama-sama hari ini. Nah, setelah saya tutup nanti kita akan lebih detail ngomong tentang apa yang kita akan doakan hari ini, ya. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur pada pembacaan dari 3 pasal setiap hari. Kami melihat satu pasal ini memang luar biasa. Jangan biarkan kami Tuhan seperti Raja Asa yang melupakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika dia diingatkan oleh seorang pelihat utusan Tuhan, dia pun malah marah, bukannya bertobat. Dan akhirnya ketika dia menderita sakit pun, dia tidak mencari Tuhan, tetapi dia mencari pihak lain, mencari tabib-tabib untuk bisa menyembuhkan, tetapi berakhirnya pun tidak sembuh, dan akhirnya matilah Asa. Dan biarlah kami Tuhan boleh mengingat kasih setiamu di dalam keluarga kami, pribadi kami, dan juga di dalam keluarga kami, gereja kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan juga anak, cucu, menantu, dan mertua. Kami mengingat bagaimana besarnya kasih Tuhan atas semuanya, dan kami tidak boleh melupakan itu. Dengan ekspresi kami mengucap syukur setiap hari, dan kami akan datang kepada Tuhan dan penuh bersyukur dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Tentunya setiap hari kami boleh melihat mujizat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setelah ini kami akan berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berbeban berat. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah menutup matanya untuk melihat, dan tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menolong Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap koreksi dengan baik, supaya dengan demikian kami cepat sembuh. Kalau kami ada masalah hati, kami mengampuni, maka akan disembuhkan. Kalau kami kurang sukacita, maka mengupayakan hati kami untuk bergembira, supaya kami mengalami kesembuhannya daripada Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan, dan renungan ini menjadi bekal yang baik untuk rohani kami Tuhan. Demi nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.